Krisis mulai membayangi Arsenal. Dari isu pemain pura-pura cedera yang akhirnya dijawab tegas oleh Mikel Arteta, hingga luka lama kekalahan final yang masih menghantui. Belum selesai sampai di situ. The Gunners kembali terpuruk usai disingkirkan Southampton di Piala FA. Performa mengecewakan di awal April ini bikin harapan treble resmi hancur. Ada apa sebenarnya dengan Arsenal? Arteta jawab soal tudingan pemain Arsenal pura-pura cedera. Mikel Arteta bicara soal banyaknya pemain Arsenal yang menarik diri dari keterlibatan di tim nasional. Begini kata manajer asal Spanyol tersebut. Periode FIFA Matchday di bulan Maret sudah tuntas. Saat ini para pemain yang membela negaranya masing-masing sudah kembali ke klub. Arsenal menjadi tim yang menjadi sorotan selama jeda internasional. Hal itu dikarenakan banyak pemain Merwem London yang menarik diri dari tugas negara. Ada setidaknya 11 pemain Arsenal mengklaim mengalami cedera. Di antaranya adalah Noni Madueke, Declan Rice, dan Bukayo Saka yang pulang lebih dahulu usai Inggris melawan Uruguay. Hal ini lantas memunculkan kecurigaan kalau Arsenal sedang bermain-main dengan kondisi cedera. Ada dugaan Arsenal ingin pemain yang hanya tampil di laga persahabatan bersama negaranya untuk memilih istirahat. Ya, kami memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik dengan sebagian besar tim nasional. Tentu saja dengan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel. Kami selalu sangat mendukung dan ketika Anda harus mengkomunikasikan kondisi dan momen setiap pemain, kami selalu sangat jujur. Dan pada akhirnya itu adalah keputusan medis yang harus dibuat dan kesimpulannya sudah jelas. Kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Arteta juga menegaskan bahwa semua pesepak bola pasti ingin membela negaranya. Hal itu merupakan sebuah kebanggaan. Saya pikir ketika seorang pemain bugar dan siap bermain, mereka harus bermain. Saya pikir itu membuat kami sangat bangga karena kami memiliki begitu banyak pemain di tim nasional. Dan para pemain sangat ingin bermain di tim nasional. Arteta menjelaskan, kami tahu betapa pentingnya setiap waktu kebersamaan mereka dan waktu yang mereka habiskan untuk persiapan. Jadi kami sepenuhnya mendukung hal itu dan ketika kami bisa melakukannya, kami melakukannya. Tegasnya. Arsenal akan selalu dihantui kekalahan di final Piala Liga. Di final yang dihelat di Wembley beberapa waktu lalu, Arsenal kalah 0-2 melawan Manchester City via 2 gol Nico O'Reilly. Fans Arsenal melupakan kekalahan tersebut, menilai Piala Liga bukan trofi besar dibanding Premier League atau Liga Champions. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku kepada sang pelatih Mikel Arteta. Pramu taktik asal Spanyol terang-terangan mengakui belum move on atau beranjak dari kekalahan tersebut. Bahkan, Arteta meyakini Arsenal akan dihantui kekalahan di Wembley tersebut dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. Pada bagian pertama, rasanya seperti ada bola racun di perut Anda, ucap Arteta seperti dikutip dari The Guardian. Singkirkan itu secepat mungkin. Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk membuat diri saya lebih baik, untuk membuat tim lebih baik? Ada bagian yang menurut saya harus tetap ada, dan saya pikir ini tidak akan hilang dalam 30 tahun ke depan. Karena ketika Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan final di Wembley, Anda harus melakukannya. Jadi itu harus tetap ada. Dan itu adalah bagian dari siapa Anda nantinya dalam beberapa minggu ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan. Namun di satu sisi Arteta berharap Arsenal belajar banyak dari kekalahan tersebut untuk jadi landasan kesuksesan di masa depan. Belajarlah dari itu dan pastikan api itu masih ada di dalam diri Anda. Mengingat apa yang telah terjadi. Urai Arteta. Hasil Piala FA, Arsenal keok di tangan klub Divisi 2. Hasil pertandingan perempat final Piala FA 2025-2026 Southampton versus Arsenal berakhir dengan skor 2-1. Laga Southampton versus Arsenal yang digelar di Stadion St. Mary's Minggu 5 April 2026 dini hari waktu Indonesia Barat memastikan skuad Merwem London gugur. 2 gol Southampton melalui Ross Stewart di menit ke-35 dan Sea Charles di menit ke-85 sudah cukup membawa Southampton lolos ke babak semifinal Piala FA dan menjaga asa untuk juara. Sementara Arsenal dipastikan tersingkir setelah hanya membalas 1 gol melalui Victor Gyökeres pada menit ke-68. Dengan hasil ini, Arsenal dipastikan memperpanjang mimpi buruk mereka setelah sebelumnya gagal meraih gelar juara Piala Liga setelah kalah dari Manchester City di final. Harapan Arsenal untuk meraih treble juga dipastikan batal dan kini hanya tersisa peluang meraih juara di Liga Inggris dan Liga Champions.
Performa mengecewakan Arsenal tutup asa di Piala FA. Arsenal harus membuka bulan April dengan hasil yang pahit setelah menelan kekalahan yang sekaligus memastikan langkah mereka terhenti sebelum mencapai semifinal Piala FA. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pendukung yang sudah menantikan kembalinya pertandingan usai jeda internasional selama 2 pekan. Harapan untuk melihat performa segar justru berubah menjadi kekecewaan akibat permainan yang jauh dari kata memuaskan. Alih-alih tampil dominan, Arsenal justru terlihat kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga. Dari sekian pemain di lapangan, hanya Daumen yang menunjukkan semangat dan intensitas tinggi, sementara yang lain tampak kurang maksimal. Penampilan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kesiapan tim dalam menghadapi fase krusial musim, terutama jika ingin menjaga peluang meraih trofi di kompetisi lainnya. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!